Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Ramadhan Yunia Putri dengan NIM 2001113014 dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas proposal yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah Metode Penelitian Administrasi kelas D, yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Sebelumnya, saya sudah menyelesaikan proposal saya dengan judul Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di SMA N5 Pekanbaru. Mungkin Bapak atau teman-teman semua akan bertanya mengapa saya mengangkat judul tersebut dan apa yang menarik dari judul tersebut. Yang menarik dari masalah tersebut hingga saya mengangkat judul tersebut menjadi sebuah proposal ini karena rokok merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan serta ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Di dalam rokok terkandung kurang lebih 4.000 bahan kimia, di mana 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya dapat berakumulasi dalam tubuh penyebab kanker. Nah, lalu apa fenomena yang terdapat pada penelitian tersebut? Nah, fenomena dari penelitian saya ini yaitu karena tingginya jumlah perokok di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain harga yang terjangkau oleh masyarakat dari kelas atas maupun sampai kelas menengah ke bawah. Bisa dibeli secara eceran serta anak usia di bawah 18 tahun dapat membeli rokok secara legal. Dengan tingginya jumlah perokok pasti berbanding terbalik dengan tingkat kesehatan masyarakat. Di Indonesia sendiri pada tahun 2020 WHO melansir bahwa ada sekitar 225.700 orang di Indonesia yang meninggal akibat merokok atau penyakit lain yang berhubungan dengan tembakau. Pemerintah Indonesia sendiri berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Indikator dari kesehatan masyarakat dapat dilihat dari udara yang bersih, lingkungan yang sehat, dapat terwujud salah satunya dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. Nah, selanjutnya itu teori siapa yang saya pakai dalam proposal penelitian saya. Yaitu pada penelitian saya ini menggunakan model implementasi Edward III dalam Widodo 2010 halaman 96 yang di dalamnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan. 4 faktor atau variabel tersebut adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Nah, yang pertama ini kan ada faktor komunikasi. Nah, faktor komunikasi digunakan sebagai upaya penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Faktor komunikasi memiliki beberapa dimensi, antara lain transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Nah, yang kedua itu ada faktor sumber daya. Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Sumber daya dalam model ini harus cukup jumlah dan cakup keahlian. Yang kedua itu ada sumber daya keuangan atau anggaran yang mana berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga itu ada sumber daya peralatan yang mana sebagai sarana untuk operasional dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi gedung, tanah, sarana yang semuanya akan memudahkan saat memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Yang keempat ialah sumber daya informasi dan kewenangan. Nah, yang ketiga itu ada faktor disposisi. Nah, disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Yang keempat itu ada faktor struktur birokrasi. Nah, struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi lain luar dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa metode yang saya pakai dalam penelitian ini? Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Nah, itulah sedikit presentasi yang bisa saya sampaikan tentang proposal saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.